Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya terimalah salam kami semuanya. Shalom Tiberias. Sekali lagi bersama-sama Shalom. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan dimanapun Bapak Ibu Jemaat Tuhan berada. Kita pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita di dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Kerinduan setiap pribadi kita yang hadir dimanapun Bapak Ibu Jemaat Tuhan berada. Saudara dan saya kita tidak hanya sama-sama kumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul di dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari sejenak sebelum kita memulai ibadah kita menundukkan kepala, kita bersatu di dalam kerajaan surga. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bersuka cita, di hari ini kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena Engkau pergi untuk menyediakan tempat bagi setiap kami ya Tuhan. Sebagaimana Engkau menggandeng gembala sidang, Engkau memperlihatkan lautan jemaat di depan tata surgawi. Dan kami bersyukur, kami berdoa. Biarlah setiap kami, setiap jemaat Tiberias dimanapun kami berada, kami menjadi bilangan lautan jemaat yang bersama-sama boleh berkumpul di depan tata Allah di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur pada pagi hari ini atas segala kebaikan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa nyata di dalam hidup kami. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan karena kami percaya Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di saat mereka memuji dan menyembah Tuhan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan nyata menjamah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, berkati gembala sidang yang kami kasihi, bersama dengan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dr. Saya Pariaji, bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, diberkati Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan, memimpin perjamuan kudus. Kami sungguh percaya pada pagi hari ini kuasa Tuhan nyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terluka mendapatkan penghiburan. Bahkan setiap doa-doa kami Tuhan jawab. Beracaralah sepenuhnya Tuhan sepanjang ibadah pada sesi ini. Kami berdoa, kami serahkan setiap peralatan yang digunakan. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Sepanjang ibadah juga sepanjang hari ini, semua berjalan berhasil. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Dan kami serahkan ibadah pada sesi yang kedua pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga kesudahnya. Hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan pagi hari. Kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan namanya, muliakan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Makasih Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan dengan senap hatimu kita berkata, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa ya, amin. Berat dalam pelukan-Mu. Bila pagi hari ini kami menikmati Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kembali bersama-sama jemaat Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Ini kerinduan kami pagi hari ini ya Tuhan. Bawa daku berat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari bersama-sama dengan senap hati. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi bersama-sama, hadirat-Mu kami rasakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu, rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, itu yang kami rindukan saat ini. Mari angkat suara-Mu sembah Dia, mari tinggikan nama-Mu, muliakan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan saat ini Tuhan. Haleluya.
dengan segenap hatimu sembah Dia. Mari dengan segenap jiwamu sembah Dia. Tinggikan namanya, muliakan Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, kami sembah. Engkau ajaib Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Allah yang perkasa, Yesus Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, glory bagimu Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 glory bagimu Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan Yesus, kami sembah. Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, kami sembah Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Sebab Kau yang bertata di atas setiap pujian kami. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, nyatakan syukur-Mu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Buat karya keselamatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Dia yang sudah lahir bagi kita, Dia yang sudah mati mencurahkan darahnya, tubuhnya hancur untuk saudara dan saya. Dan Dia yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini kita merayakan Dia yang naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan, yang layak terima pujian kami, yang layak terima sembah kami. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita dua-dua tinggi di hadapan Tuhan. Tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kita sama-sama kita menyatakan, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama dengan segenap hatimu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami nyatakan kudus, kuduslah Tuhan.
sorak-sorai buat Tuhan semua. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta Allah, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah tepukan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada satu nama yang layak dipuji dan layak disembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang bersuka cita pagi hari ini, sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan bersuka cita bagi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, percayalah mujizat pasti terjadi. Haleluya. Kita bersuka cita bagi Tuhan Yesus. Nanti kita naik ke surga untuk menyediakan tempat yang indah bagi jemaat gereja Tiberias. Haleluya. Bersuka cita kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dimanapun jemaat Tiberias berada, sama-sama katakan. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Biarlah hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana. Amin. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari katakan kepada kiri kanan kita. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kita beri tepuk tangan bersuka cita bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama seluruh jemaat Tiberias. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari dengan sukacita sama-sama. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Yuk lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Hanya di dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam
Haleluya. Oh haleluya. Kita bersaudara, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Bisa kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita percaya mujizat masih terjadi. Yang ada minyak dan yang ada anggurnya tidak dirusakkan. Yang percaya katakan haleluya. Ini sukacita kami Tuhan di dalam satu nama, Yesus. Come on. Di dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Yesus Tuhan. Amin. Ini sukacita kami Tuhan Yesus Kristus di dalam satu nama, Yesus. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, come on, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Come on, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Gua bersuka cita, bersama-sama kita katakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang angkat tangan kita, karena kuasa-Mu, amin. Karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Mari jemaat Tiberias. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Come on, lebih dahsyat lagi, Tiberias. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak
tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Oh, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Oh, oh, oh. Gereja Tiberias bersuka cita, katakan haleluya. Kita pagi hari ini, amin. Puji Tuhan. Siapkan hatimu untuk kita mau terima firman Tuhan. Pada pagi hari ini kembali sejenak kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sukacita Tuhan limpahkan bagi setiap kami pada saat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk duduk diam. Terima firman-Mu ya Tuhan. Kami doa, beri kami hati seorang murid, telinga seorang murid yang mau diajar, bahkan bertegur oleh setiap firman Tuhan pada saat pagi hari. Dan kami doa ya Tuhan, kami tidak cakap sebagai pendengar yang baik, tetapi bila juga kami cakap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada gembala sidang untuk mendirikan gereja seperti zaman kisah para rasul yang penuh kuasa, membuktikan kuasa Tuhan Yesus lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Memberikan predikat seorang martir, karena hanya seorang martir diberi kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk terima firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari bersama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kami sanjung Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kembali nyatakan ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, Kau di tempat tinggi. Siapkan hatimu saudara, terima firman Tuhan. Terkasih Gembala Sidang bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Sevariaji dan Ibu Gembala Sidang Pendeta David Sevariaji menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari. Dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kami datang Tuhan
dan ku datang menyembahmu Yesus. Mari kita berdoa. Hari ini kami mengucap syukur Engkau telah kembali ke surga, berada di surga. Engkau telah berkenan menebus umat manusia yang percaya kepadamu juga akan bangkit hari kiamat terbang surga. Maka hamba mohon ampun, hamba pernah menolak masuk surga. Hamba memilih ke neraka untuk menggantikan orang-orang neraka. Maka Engkau yang beri komentar, hari ini kau menyasarmu, mari ke surga. Dan Engkau melihatkan, lihat pasti jemaat bebas sangat besar surga di ruang masuk ke alam dosa neraka. Maka kami serahkan nama Bapa, Putra, Roh Kudus, siapa yang menyaksikan asal ini Tuhan. Kami serahkan mereka, yaitu akan bangkit hari kiamat, terbang kawan masuk kerajaan surga, agar mereka semua akan tinggal di ruang masuci sebagai warga kerajaan surga. Dan kami doa, siapapun hari ini yang menyaksikan asal ini diberkati sebagai warga surga, agar mereka akan bangkit hari kiamat, terbang kawan, akan masuk kerajaan surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan surga. Maka kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8-12 yang gambarkan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 8-12. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus telah berkenan menebus dosa kita. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus ada sebelum dunia ada, yaitu untuk menyambut raja-raja, disebutkan menyambut dengan, yaitu dengan minyak dan anggur, ribuan anggur serta puluhan ribu minyak urapan, jadi tanpa batas. Maka itulah kalau kita menyambut sekarang kedatangan Tuhan, karena apa? Tuhan yang telah menyerahkan tubuhnya, darahnya, ditombak, ditikam di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Maka betapa besar kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah berkenan menebus dosa kita, mengampuni dosa kita. Maka kalau Anda perhatikan betapa Tuhan pernah doa, yaitu di kaki Bukit Zaitun, yaitu di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku, tapi terjadi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Artinya Tuhan Yesus doa itu 3 kali. Artinya betapa berat Tuhan menanggung beban kita di atas kayu salib. Tuhan saya sampai doa Tuhan, kalau bisa ya Bapa di surga, kalau berkenan lalukan cawan ini, masa penderitaan yang dipaku, ditombak, ditikam di atas kayu salib. Maka kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya tanpa. Maka kalau kita suatu hari akan bangkit dari kiamat, yaitu kita tubuh dari
Karena Tuhan mengatakan apa? Yang terima tubuh darahnya, mereka akan bangkit hari kiamat, akan terbang ke awan-awan, masuk kerajaan surga. Artinya apa? Tuhan telah menyerahkan Tuhan Yesus naik ke surga. Maka kita pun yang percaya dengan pengampuan dosanya, yang ditebus melalui korban tubuh dari Yesus, maka Anda dan saya juga akan bangkit hari kiamat, terbang akan masuk kerajaan surga. Maka Tuhan Yesus bukan saja terbang ke awan-awan masuk surga, tapi Alkitab mengatakan Tuhan juga akan datang kembali nanti untuk mengadili umat manusia, untuk minta bertanggungjawab segala perbuatan kita. Maka firman Tuhan berkata, yaitu Tuhan akan datang kembali untuk mengadili semua umat manusia. Dikatakan demikian yaitu di dalam Zakaria 14:47, Tuhan mengatakan akan datang kembali di tempat yang sama. Zakaria 14 dari ayat 4 sampai 7. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Demikian firman Tuhan. Jadi suatu saat Tuhan akan datang kembali ke dunia, menyatakan diri sebagai Allah, termasuk di dalamnya di hari kiamat. Maka Tuhan akan nuntut segala perbuatan kita. Kalau saya punya perintah dari Tuhan, saya pernah diundang ke surga, kalau saya dusta ke neraka. Siapapun orang dosa di mimbar harus dibersihkan, tidak boleh di mimbar. Maka perintah Tuhan, kamu kembali ke bumi, menyerukan orang untuk ke surga, yaitu harus suci pikirannya, perkataan dan perbuatan. Sekali lagi, kita harus suci pikirannya, perkataan dan perbuatan kita untuk sarana ke surga. Dari sarana ke surga, kita untuk hidup yang suci, yang baik. Jaga pikiran Anda, Tuhan mengetahui pikiran Anda. Juga perhatian kita berdusta. Tuhan yang ngomong apa? Kalau dosa itu iblis, anak setan, hati-hati. Maka kita doa kalau di mimbar TBS tidak boleh orang dusta, di mimbar bergereja nggak boleh dusta. Kalau dusta itu anak iblis. Maka sekali lagi Tuhan akan datang kembali mengadili kita untuk perbuatan kita. Tapi Anda suci perbuatan Anda. Tuhan pernah bertanya kepada orang kaya, yaitu bertanya, apa kamu sudah memenuhi perintah-perintah Tuhan? Dia bertanya, perintah apa Tuhan? Yaitu Tuhan mengatakan, apa kamu tidak pernah membunuh? Apa kamu tidak berzina? Apa tidak dusta? Jadi orang ini bilang, yaitu bisa melakukan. Tapi untuk jual miliknya, dia mengatakan, yaitu dia berpikir dulu untuk ikut Tuhan. Karena ikut Tuhan itu menyerahkan nyawanya dan miliknya. Maka Tuhan mengatakan kembali ke surga untuk menyediakan rumah di surga. Saya pernah baca buku kesaksian Dr. Kolet yang seminggu di surga. Dia minta dijaga murid-muridnya, ya dia di Amerika Selatan. Maka dia ke surga 7 hari, dia lihat Tuhan Yesus menciptakan banyak rumah untuk kita. Jadi Tuhan kembali ke surga, ini akan rumah bagi Anda. Maka sekali lagi, Tuhan akan datang kembali kalau selesai menyediakan rumah di surga. Maka di dalam Yohanes 14, 1-3, Tuhan mengatakan, menyediakan rumah bagi Anda. Kita baca Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan. Jadi sampai hari ini, berdasarkan Sang Tuhan Kuat, Tuhan masih bekerja mempersiapkan rumah bagi Anda, yaitu kembali surga, menyediakan rumah bagi Anda. Maka saat ini Tuhan mengadakan menciptakan rumah di surga. Nanti kalau cukup akan kembali ke bumi, yaitu jemput Anda ke surga. Maka kita tidak tahu kapan Tuhan datang kembali, tapi mari Tuhan mengatakan, aku datang seperti pencuri. Aku datang bisa tiba-tiba, tidak tahu kapan datang. Maka kita selalu siap sedia menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Kita akan diadili di hari kiamat. Kalau kita tetap dosa, kita tertinggal, tapi kita jaga hidup kita yang suci, maka kita akan dijemput Tuhan. Tuhan janjikan rumah di kerajaan surga. Waktu nyambut Tuhan Yesus datang ke pertama kali, disebutkan dengan ribuan anggur atau ribuan perjangkrus, puluhan ribu minyak urapan. Maka betapa pentingnya kalau saya sering nanti ada perjamuan di akhir firman ini, kita perlu berjangkrus untuk nyambut tubuh darinya, agar Anda bangkit hari kiamat, Anda terbang kapan masuk kerajaan surga. Maka disebutkan di Mika pasal Mika 6 ayat 7 untuk nyambut dahulu. Waktu saya mau mengadakan Natal di tahun utama, saya tanya Tuhan bagaimana gedung itu. Maka Tuhan memberi saya ayat, yaitu bahwa untuk nyambut Yesus yang ada sebelum dunia ada, maka perlu ribuan anggur, penuhnya urapan. Maka perjalanan lamanya buat apa? Daud menyambut untuk akan ke surga dengan minyak urapan. Maka kalau Daud diurapi minyak, maka diberkati melimpah, maka untuk persiapan masuk surga, maka kita baca di kitab Mazmur 23:5-6. Mazmur 23 ayat 5-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan, yaitu pertama kali Daud diurapi minyak oleh Samuel. Maka dia penuh kekuatan, penuh kuasa, diurapi Roh Kudus. Maka dia bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar. Padahal dia digambarkan dalam kitab, dia orang yang kecil, pendek. Maka diurapi minyak betapa kuasanya. Jadi saya seperti karena minggu lalu saya sampaikan apa? Tuhan yang berkata, kamu perlu beli minyak daripadaku, minyak pelumas padaku, yaitu untuk memandang kemuliaan Allah. Maka saya sampaikan bahwa betapa pentingnya minyak ini, zaman Daud yang diurapi minyak, maka akan penuh melimpah. Ada urapan minyak, ada kemurahan Tuhan. Juga dikatakan apa? Nanti akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kalau kita diurapi minyak, Daud menggambarkan bahwa dia diurapi minyak, yaitu akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Tuhan berkata dalam kitab Luka, kau beli daripadaku minyak urapan, minyak pelumas untuk memandang kemuliaan Allah. Jadi sekali lagi, maka betapa pentingnya Anda arti minyak urapan. Kalau nyambut Tuhan puluhan ribu kali, artinya minyak itu tidak terbatas. Maka kita baca di sini, yaitu minyak itu mengandung pengaruh dosa, mengandung juga Anda semua diampuni dosanya. Maka kita baca di dalam
Lukas 7, 36-50, Tuhan memberi pengampunan, keselamatan dengan minyak urapan. Lukas 7 ayat 36-50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri ke belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih dahulu mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak menyium aku, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan ternyata apa? Begitu pentingnya minyak, kenapa? Ternyata ada unsur pengampunan dosa. Jadi Tuhan berkali mengatakan apa? Yang ada minyak diampuni, termasuk kisah 10 anak darah. Yang 5 ada minyak, yang 5 tidak. Maka yang boleh masuk pesta di surga sebagai mempelai, maka adalah orang yang selalu ada minyak urapan, boleh pesta di surga sebagai mempelai Yesus. Maka kita perhatikan Bapak, begitu pentingnya minyak sejak Musa dari Mesir, yaitu membuat tongkat minyak zaitun untuk membelah Laut Merah. Bahkan kalau zaman dulu di Mesir ada kuasa gelap dengan ular, tapi Musa melempar tongkat zaitun, bisa makan ular yang disebut ular yang canggih zaman itu, dimakan. Juga melewati Laut Merah, maka di tongkat itu ditabuk ke laut, laut itu bisa kering. Jadi betapa kuasa minyak zaitun penting, termasuk dalamnya kalau zaman Nuh, bagaimana di dunia ditenggelamkan, yaitu karena berdosa ditenggelamkan, maka yang lepaskan yang burung dara, maka yang dibawa ke Nuh adalah apa? Minyak zaitun, daun zaitun. Artinya sudah ada perbaikan.
artinya sudah ada bagian daratan yang sat. Maka itulah pentingnya zaman itu Musa pakai tongkat minyak serta senjata minyak urapan untuk keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir untuk ke tanah perjanjian. Jadi betapa pentingnya minyak ini. Sekali lagi minggu lalu saya sampaikan apa? Tuhan berkata apa? Kau perlu beli minyak pelumas daripadaku untuk memandang kemuliaan Allah. Jadi kita ini perlu ada minyak untuk memandang Allah. Tuhan Yesus pesta di surga mengatakan kau perlu diminyaki untuk memandang kemuliaan Allah. Artinya apa? Artinya bahwa kita perlu ada minyak. Maka gambaran minyak tadi yaitu seorang wanita dosa digambar apa? Yaitu diampuni dosanya karena banyak nyerahkan minyak atau cium kaki Tuhan diberi minyak dan sebagainya. Sekali lagi Tuhan berkata berkali-kali yaitu perlu minyak untuk memandang kemuliaan Allah. Ternyata apa? Minyak ada unsur pengampunan dosa untuk diampuni, untuk memandang kemuliaan Allah. Jadi kalau jauh ini kita ini mengalami kesesakan, kita ikut prihatin yaitu zaman resesi, zaman sekali salaman bisa mengalami maut karena kena virus dan sebagainya. Kalau di Amerika banyak terjadi kena virus karena saya pernah tinggal di sana. Katakanlah juga orang biasa ketemu visium dan segala biasa. Jadi jauh ini katakanlah di Amerika begitu banyak orang kena virus karena kebiasaan, makanya ciuman bisa maut di Amerika. Maka zaman sekarang kalau kita ini supaya menghindari maut yaitu di rumah, maka di rumah kita periksa diri kita, wah kita ini doa juga agar kita tidak mengalami maut, agar Anda dengan di rumah mempersiapkan diri untuk apa? Untuk jaga diri agar Anda tidak mengalami maut, Anda selamat, agar Anda, saya nangis kalau Anda tidak punya kerjaan, saat doa agar Anda punya kerjaan, kecukupan dan sebagainya, maka betapa Tuhan telah nebus kita yang begitu ngerikan pandangan saya. Kenapa? Tuhan telah menyerahkan tubuhnya, darahnya untuk kita agar kita tidak mengalami maut, agar kita nanti kekal masuk surga. Maka Tuhan gambarkan apa? Waktu bagaimana Tuhan sebelum ditangkap, Tuhan menangis di Bukit Zaitun. Jadi Bukit Zaitun itu Tuhan naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus ditangkap itu ada di kaki Bukit Zaitun, namanya Taman Getsemani, di mana Tuhan berdoa panjang di Getsemani. Saya juga pernah ke sana, yaitu betapa saya menangis doa di sana, di mana Tuhan pun terharu doa di Getsemani. Maka kita baca apa ucapan Tuhan di Taman Getsemani. Anda tahu betapa Tuhan sangat hancur hatinya mengingat akan ditangkap, disalibkan, untuk ditombak, ditikam, menyerahkan tubuhnya. Maka kita baca di sini di Lukas 22, 39, 46. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperempat batu jaraknya. Kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka,
mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Demikian firman Tuhan. Jadi sebetulnya sudah ditangkap, disalibkan, betapa Tuhan katakan, ya Bapa, kalau bisa, jangan ini lakukan dari hidupku, tapi terjadilah kehendak Bapa. Jadi Tuhan waktu tahu mau ditangkap, menit-menit sebelum ditangkap, Tuhan membayangkan tahu apa yang terjadi, tahu tubuhnya akan ditombak, ditikam, disalibkan, nebus dosa Anda dan saya. Maka kita ini ditebus Tuhan Yesus, menyerahkan tubuh Yesus. Betapa menderitanya Tuhan untuk kita. Maka kita jaga jangan dosa, dengan salahkan tubuh kita sampai apa? Karena apa? Tubuh kita bukan milik kita lagi, milik Tuhan yang telah ditebus di atas kayu salib. Melalui Tuhan katakan, yang terima tubuhku, darahku, akan bangkit hari kiamat, terbang awan, masuk surga. Itu secara ucapan Tuhan, yaitu kalau Anda menerima perjamuan. Katakanlah, Tuhan mencari gembala martir untuk bisa mengatakan perjamuan yang benar, mengenai tubuh darahku, maka tidak akan dirusakkan. Maka Anda dan saya yang ada minyak tidak akan dirusakkan, akan bangkit hari kiamat, akan terbang kawan, masuk kerajaan surga. Maka kita renungkan betapa Tuhan sampai berpeluh bentuk tetesan darah. Maka mari kita renungkan kasih Tuhan tanpa batas. Kita jaga hidup kita, jaga kita Tuhan yang berkata, jaga, jauhkan dari segala cobaan, karena Anda perlu dimurnikan seperti dibakar dalam api. Anda perlu jubah kudusan, jubah putih. Anda perlu hidup yang suci, hidup yang baik. Demikian juga Anda perlu minyak urapan yang Tuhan katakan sebelum pesta di surga, Tuhan akan Anda perlu beri daripadaku minyak pelumas untuk membangun kemuliaan Allah. Jadi artinya apa? Anda juga perlu minyak di mana Anda melangkah. Seperti saya sampaikan, Tuhan saja mengatakan tubuhnya kasih minyak. Untuk apa? Untuk penguburanku. Artinya apa? Tuhan saja mau terima minyak urapan. Mengapa Anda tidak? Maka persiapan bangkit hari kiamat yang pertama, Anda yang wafat perlu ada minyak. Tuhan yang ngomong perlu ada minyak. Maka untuk bangkit hari kiamat, sarana ada tubuhmu tetap mulia sebagai mempelai. Saya pernah jumpa orang seperti Tameden, yaitu Pak Gaul. Ya, dia tetap tua, bajunya baju biasa. Artinya dia nyesel karena dulu orang terlalu duniawi. Maka orang di masjid awet muda mempelai. Maka Anda muda, bajunya ada putih kemasan, ada kemuliaan Allah. Maka kita berjuang untuk setia pada Tuhan sampai selamanya. Agar Anda menerima kemuliaan Allah sebagai mempelai Kristus di surga. Panjang masa, maka Anda setia sampai mati, ikut Tuhan setia sampai mati. Maka kita nanti akan berjalan terus. Para MC siapkan diri. Saya akan akhiri ibadah ini, yaitu apa? Tuhan yang katakan apa? Yaitu ada minyak anggur tidak dirusakkan. Maka kita selalu ada minyak anggur agar Anda dan saya tidak dirusakkan. Ada minyak anggur bukan saja dirusakkan di dunia, tapi juga tidak dirusakkan akhirat. Anda kuat pakai minyak, maka Anda itu udah akan pakai sebagai Kristus sepanjang masa. Diam juga Tuhan, Anda sebagai mempelai awet muda. Demikian Tuhan, mari kita berjuang untuk awet muda tinggal di surga sepanjang masa sebagai mempelai Kristus. Kami serahkan para MC mempersiapkan diri sebelum berjalan kudus. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus,
Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama dengan senang hati kita panggil namanya Yesus. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darah akan tercurah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Pendeta Dr. Separiaji. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kita akan masuk perjamuan kudus. Saya beri satu ayat yang Tuhan perintahkan mengembalikan ayat ini, yaitu di Mika 6 ayat 7, menggambarkan betapa kalau Tebas diperintahkan untuk perjamuan kudus setiap hari. Mika 6 ayat 7. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Jadi kitab Mika 6 atau juga apa? Bahwa kalau kita perjamuan itu mau sembahkan kepada Tuhan sehari 3 kali, maka 1000 kali setahun, minyak urapan 10.000. Artinya minyak dipakai enggak terbatas toh. Maka kalau penutup Alkitab di mana ada minyak anggur enggak dirusakkan toh, maka sekali lagi saya tekankan bahwa Anda pun di dunia tidak dirusakkan. Termasuk Anda kalau jasad Anda, rohmu meninggalkan jasadmu untuk tidak dirusakkan setan, maka ada minyak, ada olesan minyak, maka Anda mulia segambar seperti Allah, maka Anda tidak dirusakkan setan. Setan nggak mengganggu selama Anda ada olesan minyak. Kalau saya sampaikan terlalu panjang kesaksian di mana kita bangkitkan ada 25 bayi lebih dengan minyak urapan yang sudah mati di kandungan. Demikian juga ada hal-hal yang katakanlah orang mau mati oleh minyak disembuhkan. Maka seperti di dalam
Wahyu 6 sampai 8, perintah Tuhan kembalikan juga, yaitu apa? Ada minyak anggur tidak pernah dirusakkan. Wahyu 6 ayat 4 sampai 8. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka matra yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka matra yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Itu biasanya anti agama karena tubuh itu nggak ada rohnya, jadi selesai seperti binatang saja, nggak ada roh, nggak ada tanggung jawab kepada Tuhan. Maka orang Kristen ditangkapi dan sebagainya, pengen ditangkapi sampai mengerikan sekali. Hidup orang beragama selalu terancam, karena apa? Ditangkap, disiksa dan sebagainya. Tapi satu hal, Tuhan memberi senjata melalui kerubium. Jadi malaikat kerubium ada di tempat Allah, ada 4 kerubium. Maka gambaran di persembahan anggur ini gambaran malaikat kerubium. Jadi harusnya 4, tapi karena kalau masuk gambar sulit, maka 1 saja. Jadi di depan ada 4 kerubium. Yang malaikat yang mengatakan kalau ada minyak anggur nggak rusakkan. Tapi hati-hati dengan bendera merah padam, sangat keras menangkapi orang Kristen, membunuh atau nangkap para pengejar dan sebagainya. Tapi di janji kebenaran Tuhan, ada minyak anggur, Anda nggak kena resesi, nggak kena virus corona dan sebagainya. Saya punya ada beberapa udah bersaksi disembuhkan, yaitu yang orang corona disembuhkan melalui minyak anggur. Maka kita akan masuk perjamuan. Maka saya sampaikan di sini, yaitu perjamuan di dalam Yohanes 6, 48, 15, kita menerima tubuh darahnya, agar Anda dan saya akan bangkit hari kiamat, terbang kawan masuk surga. Yohanes 6 ayat 48 sampai 55. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan kepada hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan, Tuhan ke dunia menyerahkan tubuh darahnya, ditombak, ditikam, yaitu mencucur darahnya. Sebagai salah apa? Yang menerima Tuhan Yesus menyerahkan tubuh Yesus untuk bangkit kawan-kawan, untuk kembali bertata di surga. Maka dengan menyerahkan tubuh darahnya, kita pun untuk bangkit, kita perlu terima tubuh Yesus. Tuhan katakan, yang terima tubuhku dan darahku, dia akan bangkit hari kiamat, hidup kekal,
sepanjang masa Anda diam di rumah Tuhan. Sekali lagi, jadi Tuhan telah menyerahkan Tuhannya untuk kita, maka sarana kita untuk bagi rekamat juga Anda terima Tuhan yang telah menyerahkan tubuhnya sebagai martir agung kita. Maka Tuhan menuntut seorang gembala martir untuk mengatakan ibadah menyerahkan tubuh darahnya. Karena Tuhan yang ajar saya mencari gembala martir untuk kembali ke kuasa, menyanggur kuasanya Tuhan yang pertama yang tiada taranya di muka kami. Kita siapkan, Anda siapkan untuk perjalanan ini. Kita angkat roti ini bersama-sama saya, ulang, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, yang kal dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki yang sempurna, tidak mikir, tidak berteguh. Kami tolak kutuk bodoh berubah, mulutku diurapi, penuh kuasa, penuh kumpulan, jantungku sehat, tidak depresi, paru-paru sehat, tidak depresi, ginjalku sehat, tidak darah, tidak depresi. Kami tolak kanker, tumor, kami telah terkapar di meja operasi, kami telah terkapar di ICU. Kami doa, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di ICU. Selama yang kedua hari sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal. Setelah dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami bertobat melak dosa, melak setan-setan, dan berbuat. Jauhkan kami dari percampuran, perzinahan, jauhkan dari poligami, poliandri. Berkati kami dari ujung rambut, ujung kaki sehat, tidak migrain, tidak bertiku. Kami telah kista tumor, tidak depresi. Kami doa, mataku sempurna. Kami telah kebutaan, mulutku diurapi, penuh kuasa dan mujizat. Jantungku sehat, tidak ada depresi. Paru-paru sehat, tidak depresi. Kami doa, yaitu ginjal sempurna, tidak cedera, tidak depresi. Kami tolak kanker tumor, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami doa, segala kutuk sakit kami tolak, segala penderitaan hari ini sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Kita doa, Anda sebut sakit Anda, pokok doa Anda masing-masing. Tuhan mengajar bahwa percaya lebih roti jangan Musa 40 tahun makan telur di padang gurun. Kami semua zaman ini hidup kami di bumi seperti surga. Yang kedua, jangan roti mana setiap hari coba kemuliaan. Kami berjanji hidup yang suci, yang kudus, mulak dosa, mulak setan-setan, berbuat banyak. Kami diurapi setiap hari. Kami pakai kasut baru, sepatu baru. Tuhan terangkan gambaran generasi Tuhan, generasi majikan. Kami telah roh kekal, kota miskin, kota bangkrut. Kami doa, segala penyakit tadi sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Kristus mengurapi kami, menyembuhkan segala penyakit kami. Amin.
Siapa? Ya udah Mas. Kita doa minyak ini Tuhan merintahkan terus jangan tugas gereja TVS memberikan kuasa minyak urapan. Kita doa inilah minyak urapan untuk muliakan Allah dan manusia. Minyak ini diurapi muliakan Yesus Kristus Tuhan kami yang punya kerajaan surga. Hadirkan kami berkati kami sebagai warga surga, mengurapi kami sehat sempurna, mengurapi kami akan mulia segala manusia, mengurapi kami dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Kami diurapi, lepas dari kutuk sakit dan penderitaan, lepas dari segala setan-setan kuasa. Kami diurapi agar kami mulia, bangkit hari kiamat, terbang ke surga. Inilah harapan yang beri kami kemuliaan, kuasa sepanjang masa. Inilah harapan yang mengurapi kami. Amin. Kita akan tutup ibadah ini. Anda diberkati agar Anda tidak kena corona, tidak kena sesik, Anda kecukupan, lepas dari kutuk miskin banget, tidak utang-utang pribadi. Anda semua diberkati untuk jadi warga surga, diberkati. Saudara sekalian, terimalah berkat anugerah Allah yang datang dari surga, menyerahkan tubuh dan Yesus yang disalibkan di atas kayu salib, memberi sarana agar Anda akan bangkit hari kiamat. Anda hidup ke surga, Anda semua disembuhkan, keluargamu semua bebas virus corona, bebas kutuk sakit dan penderitaan. Anda memiliki rumah tanggamu dijaga pasukan mereka, tidak bahaya, tidak celaka, tidak kena virus corona. Berkati bangsa kami agar lepas dari segala kutuk virus corona, disembuhkan bangsa kami, presiden kami, pemimpin kami, dijaga pasukan mereka, tidak kena virus corona, tidak bercelaka. Anda diberkati, keluargamu semua jadi warga surga. Anda diberkati agar Anda mulia, akan bangkit hari kiamat, terbang surga. Anda diberkati agar Anda dan saya akan bangkit hari kiamat. Anda dan saya akan menjadi tetangga surga, agar Anda dan saya tidak sakit, tidak miskin, kita tolak virus corona. Anda diberkati agar Anda dan saya akan diam di Tuhan sepanjang masa. Anda dan saya sepanjang masa menjadi tetangga di kerajaan. Anda diberkati, mulia, sehat sempurna dalam nama Yesus. Anda diberkati sepanjang masa. Diam di Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan, sama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan Yesus. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.